Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, kaum muslimin, kita sudah memasuki 10 Zulhijjah ya. Subhanallah. Ya, di satu sisi kita bergembira, tapi di sisi yang lain ya kita merasakan cepatnya waktu ini ya. Ramadan lewat, ya Syawal habis, Zulqaidah juga. Jadi renungan, setiap waktu kita merenung akan waktu. Cepat sekali waktu ini, tidak terasa haji, ya begitulah terus tahun berganti tahun. Tak sadar rupanya di dalam kubur sudah, ya. Jadi apa yang kita minta dari Allah, barakah dari umur ini, barakah waktu, barakah umur, dan kita berusaha untuk tidak menyia-nyiakan waktu. Apalagi di zaman sekarang ini dengan adanya teknologi, banyak waktu terbuang, Pak. Ya, buka HP, macam-macam isi aplikasi itu. Lain lagi urusan-urusan kita. Punya mobil, punya urusan, apa saja urusan, semuanya pakai aplikasi sekarang kan. Semuanya aplikasi. Belajar aplikasi lagi, menggunakannya lagi. La ilaha illallah. Sementara umur tuh segitu-gitu aja. Umur tidak pernah bertambah. Jadi yang beruntung orang yang mengerti nilai waktu. Karena waktu ini nanti akan terus ya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi memang kemarin itu ada dua tema yang saya tawarkan. Pertama mengenai ya waktu yang kita sekarang berada ini kan, yang pertama Ashhurul Hurum, dan yang kedua lebih hebat lagi dari itu yaitu 10 Zulhijjah. Namun ada juga tema yang jarang mungkin. Kalau yang 10 Zulhijjah ini mungkin setiap ustadz di radio juga mungkin sering kita dengar ya. Lalu ada tema lain yang mungkin kita tahu tapi tidak perhatian gitu. Ancaman terhadap keluarga muslim. Jadi keluarga muslim secara umum di dunia ini ya menjadi sasaran penghancuran. Nah, ini dia maksudnya itu. Sasaran penghancuran. Lewat apa? Lewat faham-faham. Dan faham yang paling berperan dalam penghancuran ini itu namanya feminisme. Ya, feminisme ini jahat sekali, Pak. Sasarannya itu perempuan, dan dalam keluarga itu perempuan punya peran yang sangat hebat. Mana ada keluarga tanpa perempuan? Ya kan? Nah, jadi yang dicecar mereka ini perempuan itu, mentalnya dirusak, cara berpikirnya dihancurkan, tunduk kepada kemauan mereka ini. Dan feminisme ini penipunya itu seolah-olah apa? Mengangkat harkat perempuan, seolah-olah membela perempuan, tapi sebenarnya menjorokkan dia ke lubang neraka. Itulah feminisme itu. Dan perempuan banyak yang tertipu. Jangankan perempuan, laki-laki pun ikut tertipu juga dengan faham feminisme ini. Ya, jadi itulah sebabnya kita harus perlu juga gitu informasi sisi lain, bahwa di dalam Islam ini kan keluarga tulang punggung umat ini. Tulang punggung masyarakat itu ya keluarga itu. Ya, makanya di dalam Al-Quran persoalan keluarga ini banyak dibicarakan, mulai dari pernikahan, tidak? Mulai dari pernikahan. Nah, inilah semua yang ingin dirusak sama faham feminisme itu. Jadi, masya Allah, syariat, ya, kita tetap menggaungkan syariat ini, Pak. Aturan berkeluarga itu adalah bagian daripada
syariat. Jadi syariat ini pedoman hidup kita seumur hidup. Ya. Istilah terminologi syariat itu sendiri harus apa namanya? Ya. Bangun tidur ingat syariat, mau tidur ingat syariat. Karena jalan hidup, syariat itu jalan hidup, Pak. Jalan hidup. Bagaimana kalau orang jalan hidupnya tidak jelas? Seperti apa? Kesesatan. Ya. Jadi jadilah kita pejuang-pejuang syariat. Dan inilah yang diwariskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, sahabat kepada tabi'in, terus tabi'in kepada atba'ut tabi'in, terus syariah atau syar'ullah. Ini dia juga itu. Ya, artinya jalan hidup yang dititipkan Allah kepada Rasulnya untuk diteruskan kepada ya hamba-hambanya yang beriman. Nah, salah satu sisi dari syariat itulah mengenai hukum keluarga, menyangkutlah itu pernikahan. Ya. Nah, sekarang memang ada orang nikah, ya, ada persyaratan nikah, iya, ada rukun nikah, iya, tetapi di sisi lain banyak gempuran untuk pernikahan itu sendiri. Dan gempuran mereka ini memang sudah real, nyata, hasilnya itu nyata. Nah, inilah nanti yang akan kita coba di sini. Mengenai bimbingan Al-Quran atau bimbingan syariah untuk keluarga muslim ini, Pak. Apa kata Allah dalam surah At-Tahrim? Ya ayyuhalladzina amanu. Ayo kita baca sama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ayo sama-sama. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kan hebat itu. Ya. Wahai orang beriman, semua masuk. Semua yang mengaku beriman, ya sama seperti kutiba alaikumus shiyam itu. Merasa beriman kan masuk di situ. Jaga kamu, diri kamu, dan apa? Keluarga. Jadi bukan cuma diri aja yang datang sholat ke masjid, berjamaah, taat beragama. Istri kamu gimana? Anak kamu gimana? Ya, rata-rata kita ya bukan tidak perhatian sama sekali, langsung mengalah, udah gak sanggup saya, betul gak? Apalagi zaman sekarang, udah gak sanggup saya, gak sanggup mengendalikan anak, mungkin juga istri. Nah, inilah dia lewat penghancuran ini. Ya, kita pikir adem-adem aja, biasa-biasa aja. Berapa lama anak-anak kita disuruh memegang HP? Berapa tahun yang lalu, tahun-tahun yang lalu, betul enggak? Sekolah belajar pakai HP. Terus coronanya hilang, HP-nya bisa hilang enggak? Enggak bisa. Jadi kadang-kadang memang ya benar juga, corona ini bukan musibah alam, tapi agenda. Ya, agenda, Pak. Ya, mudah-mudahan pahamlah kita. Siapa yang punya agenda? Ya. Karena banyak yang numpang di balik corona itu. Betul kan? Banyak penumpang-penumpangnya. Nah, sekarang ini penyakit dada pula lagi yang mau diribut-ributkan ini. Iya. Penyakit dada. Jadi banyak, Pak, ini serangan gempuran ini luar biasa. Yang jadi sasaran itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga kamu, ya, lindungi kamu, dirimu dan keluargamu dari neraka. Jadi ibarat orang berjalan di pinggir
jalan itu apa, di bawah itu apa? Jurang. Kira-kira perlu hati-hati nggak jalan? Nah begitulah kira-kira. Jadi dalam hidup kita ini, kalau salah memilih jalan, jadi sesat. Faham dan aliran itu di mana-mana. Apalagi di zaman ini, luar biasa ini ideologi. Nah, bahasa kerennya itu ideologi, Pak. Jadi bukan hanya sekedar kasus lalu menjadi fenomena, banyak terjadi, lama-lama menjadi ideologi. Kalau sudah jadi ideologi ya udah hancur dah. Ya, dan ideologi itu di zaman kita ini ribuan. Ya. Nah, kemudian ada ayat lagi Al-Quran menyangkut bimbingan keluarga ini. Ya, dalam rumah tangga itu hendaknya mesra, akrab. Betul enggak? Wa min ayatihi an khalaqa lakum. Ayo, wa min ayatihi sama-sama. An khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayat liqaumin yatafakkarun. Nah, biasanya kita sering mendengar ini waktu kapan? Ya, akad nikah, ada walimahan. Ya, luar biasa syariat ini. Lagi-lagi syariat. Ya. Nah, jadilah kita perindu syariat, pencinta syariat, pejuang syariat. Di antara ayat-ayat Allah itu, artinya tanda kebesaran Allah itu, diciptakannya untuk kamu dari diri kamu, pasangan. Nah, kira-kira maksudnya gimana nih, Pak? Wanita itu asal usulnya dari laki-laki. Siapa? Hawa. Hawa itu diciptakan Allah dari mana? Tulang rusuk Nabi Adam. Nah, ya. Jadi dari diri kamu sendiri itu perempuan, pasangan itu asal usulnya begitu. Supaya apa? Litaskunu ilaiha. Supaya kamu hidup tenang, nyaman bersama pasangan kamu itu. Betul, Pak. Pulang capek dari luar, kerja di kantor numpuk, ditambah macet di jalan, begitu masuk assalamualaikum disambut istri senyum. Bagaimana problem tadi? Lupa. Ya, hilang itu semua. Betul enggak? Nah, itulah memang hebatnya itu apa? Pasangan itu. Azwaj itu. Itu tanda kebesaran Allah itu. Sampai lupa kita kesulitan yang tadi itu di luar itu hilang. Ya. Coba kalau dibawa tidur itu kesulitan, bagaimana? Jadi mimpi buruk. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ya, makanya enggak boleh lama-lama menikah itu. Ya kan? Enggak boleh nunda-nunda pernikahan itu, enggak boleh. Memang begitu ajarannya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kamu dan pasanganmu itu apa? Mawaddah, kemesraan. Wa rahmah, kasih sayang, mesra sekali. Bapak pernah dengar gak para ahli tafsir ya mengartikan, menafsirkan mawaddah itu dengan apa? Ada yang tahu? Pernah dengar? Pernah baca? Apa? Apa? Hah? Allah menjadikan di antara kamu mawaddah. Kata ahli tafsir, mawaddah itu artinya apa, Pak? Ngomong aja, nggak ada apa-apa. Jima. Faham jima? Ada yang nggak paham? Nah, jadi sampai-sampai ahli tafsir mengatakan maksud mawaddah itu jima itu.
Nah, dalam Pak maknanya ini. Ya. Jadi kira-kira bagaimana itu maksudnya? Memang dengan jima itu mesralah hubungan suami dan istri. Makanya seorang suami jangan mikirin diri sendiri. Gitu, dalam sekali ini maknanya Pak ini, tadaburnya ini. Kalau kita tadabur ini, suami itu jangan ego. Udah puas dia, udah 3 menit selesai. Kebelet, ya, 5 menit selesai, udah. Tidak boleh. Ya, tidak boleh seperti itu. Ya. Dan bahkan dalam hadis dikatakan juga ya, dalam hadis, jangan kamu seperti onta. Paham Bapak? Maksudnya jangan seperti onta. Kebelet dia, langsung operasi, selesai dia, udah selesai. Tidak peduli dia istrinya. Hebat kan? Hebat, luar biasa. Ada yang namanya pengantar pemanasan. Itu syariat itu Pak. Pemanasan dulu. Ya. Ya ibarat mobil ya, dipanaskan dulu. Ya mobil-mobil dulu ini, mobil-mobil kuno. Kok sekarang cek langsung jalan sudah. Nggak ada pemanasan. Nah, bainakum mawaddah. Insyaallah kalau ini dibahas tadabburnya ini tak ada yang ngantuk ini. Ya. Jadi Allah jadikan di antara kami itu mawaddah. Mawaddah, kemesraan itu dari jima itu. Ya, dan memang dirasakan, semua laki-laki merasakan ketika istrinya mendapatkan kepuasan. Makin intim tidak? Oh, makin intim. Ya. Dan kita alhamdulillah ya di dalam ajaran kita itu tidak perlu pakai penunjang, obat-obat penunjang, suplemen nggak perlu Pak. Ya. Yang herbal oke lah. Ya, madu, masya Allah ya. Kambing. Ya. Jangan Anda takut makan kambing. Itu mitos itu. Itu penambah semangat berkeluarga itu. Kambing itu. Ya. Jangan mau ikut-ikutan kena, oh saya umur 65 ini. Ya jangan lagi makan kambing. Kata siapa? Ya, itu mitos itu. Yang kambing yang dijadikan apa? Makanya kambing hitam ya. Ya. Yang salah bukan kambingnya, cara masaknya. Betul? Nah itu cara masaknya itu. Sebenarnya lebih aman kambing dari sapi. Begitu Pak. Jadi kenapa ini kambing ini jadi kambing hitam? Dan ini juga ada agenda karena memang Nabi SAW dan para nabi itu penggembala kambing. Baik. Warahmah, kasih sayang. Jadi di dalam keluarga itu, namanya keluarga muslim itu ada kekompakan, keakraban, keintiman, kemesraan. Dan itulah cikal bakal kebahagiaan keluarga. Kalau sudah suami istri bahagia, anaknya ikut bahagia. Begitu. Coba ayah ibunya berantem terus, bagaimana anak? Waduh, kabur. Lihat nih, luar biasanya syariat. Luar biasa syariat ini. Kemudian ada ayat yang lain. Jadi kita mulai dulu dari ayat Pak. Ya. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli kamu istri-istrimu itu dengan baik. Ya, bil ma'ruf. Besar pendapatan
ya makin besar pemberian kepada istri. Nah, itu ma'ruf itu pantas gitu, kepantasan. Nah, jadi sesuai dengan pendapatan, kondisi ekonomi suami, itulah yang didapatkan oleh istri. Gitu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli kamulah istrimu itu dengan dengan ma'ruf. Kemudian ayat yang terakhir, ayo, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Apa artinya, Pak? Tidak ada yang melata di muka bumi ini melainkan Allah sudah jamin rezekinya. Jangan kamu takut punya anak. Jangan kamu takut nambah anak. Wah, ekonomi lagi sulit, biaya pendidikan tinggi. Itu sengaja dia hembus-hembuskan. Itu sengaja dia hembus-hembuskan. Yang krisis itu manusia, Allah nggak pernah krisis. Dan setiap jiwa itu sudah dijamin Allah rezekinya. Cuma kalau kamu memang berprasangka nambah anak, nambah beban, kalau kamu punya prasangka begitu, Allah betulkan itu, Allah loloskan. Jadi beban betul. Tetapi kalau kamu tidak pernah punya prasangka bahwa menambah anak itu menjadi beban, itu juga Allah akan dorong. Makin banyak anak kamu, makin luas rezeki kamu. Tergantung bagaimana persepsi yang kamu tanam di kepalamu. Bisa difahami, Pak, ya? Bisa difahami. Itu juga ada hadis qudsinya, ya. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Kalau kamu punya prasangka tambah anak, tambah apa? Beban, ya itu yang terjadi. Karena memang begitu keyakinan kamu. Tetapi kalau kamu punya prasangka tambah anak, tambah rezeki sesuai dengan keterangan Allah dalam Al-Quran, itu yang Allah kasih. Jadi makanya tidak ada yang namanya pembatasan anak. Tidak ada yang namanya pembatasan anak. Ya. Nah, ini penting disampaikan khususnya kepada siapa, Pak, sekarang ini? Iya, anak-anak muda, Pak. Kalau ini yang hadir-hadir di sini ini saya lihat udah iya. Iya. Masanya sudah lewat atau hampir lewat. Dia nyaris lewat. Kecuali punya program baru. Nah, itu so. Iya. Iya. Jadi kepada anak-anak muda kita itu ditanamkan, jangan pernah takut nambah anak. Artinya jangan sampai kenapa kamu menahan istrimu melahirkan. Oh, karena beban hidup. Ini yang salah itu di sini. Jadi syariatnya seperti apa? Syariat seperti apa? Kamu tetap berusaha, bekerja, berusaha. Allah kasih rezeki itu kamu tidak tahu cara dari mana. Yang salah kalau kamu nganggur. Itu kamu salah. Karena syariat mewajibkan kamu untuk berusaha. Itu kewajiban. Syariat itu sudah khatam, itu syariat itu sudah tuntas, sempurna syariat itu. Ya. Wah, kerja saya sekarang nggak memungkinkan. Urusan rezeki bukan kamu. Tiap orang beda-beda rezekinya. Betul? Tiap orang beda-beda rezekinya, Pak. Ya kalau sama rezekinya, ya semua jadi menteri, semua jadi presiden. Ya. Sekolahnya dulu sama, dari SD, SMP sampai perguruan tinggi sama, tapi beda-beda kan? Hasilnya itu beda-beda. Ada terserah mau sekolahnya beneran atau kuliahnya tak bener, tengah jalan putus, wallahu alam, itu terserah masing-masing lah ya.
Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa saja ini ancaman rumah tangga? Nah, lihat nih Pak. Perceraian tinggi. Betul tidak? Lihat nih. Nah, ini semuanya tadi kan sudah dari ayat itu, dari ayat Quran itu kan sudah dibangun ini. Kalau orang mesra dalam rumah tangga, mudah-mudahan tidak akan terjadi apa? Perceraian. Perceraian terjadi karena ada yang nggak beres dalam rumah tangga. Ada yang nggak beres nih. Mula-mula kecil, lama-lama jadi besar. Akhirnya tegang, konflik, pisah. Begitu ya. Dan di dalam keluarga itu yang ditanamkan apa? Kehidupan beragama yang kuat. Tanamkan pendidikan agama kepada istri dan anak. Ya. Jadi ngaji sama, begitu. Sama-sama mengaji kita sama istri itu. Ya. Kadang-kadang keluhan istri justru suaminya diajak ngaji nggak mau. Ya udah saya sibuk di kantor, udahlah. Kamu aja kalau mau ngaji aja sendirian, nggak mau apa. Banyak loh keluhan ibu-ibu itu banyak begitu. Ya. Kepada gurunya, suami saya itu Pak Ustadz nggak mau diajak ngaji, nggak mau. Ya, memang saya dipersilakannya. Nah, jadi bagaimana keseimbangan, betul enggak? Tak seimbang pengetahuan agama antara suami dan istri. Nah, lebih hebat istrinya dari suaminya. Kemudian dalam soal perceraian itu yang paling besar jumlahnya yang minta cerai siapa? Istri, itu namanya gugat cerai. Ini data ini loh Pak. Nanti kita lihat. Bukan kata-katanya saja ini. Kemudian apalagi ancaman dalam rumah tangga, pergaulan bebas. Pemuda belum nikah, masih kuliah, pergaulan bebas. Memang penghancuran. Dan ini ada aktornya ini, ada think tanknya ini, ya, menghancurkan keluarga ini. Pergaulan bebas. Dengan adanya HP, ya udah dah. Ya, dengan adanya HP, dengan adanya Facebook, ya, kenalannya di mana? Di Facebook mulanya. Seks sejenis, nah, makin lama makin parah nih, ya. Seks sejenis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Binatang saja nggak mau. Kok bisa manusia bisa? Pernah Bapak jumpai anjing jantan sama anjing jantan bersetubuh? Pernah? Gak akan pernah ada. Babi betina. Saya sering mengambil contoh itu apa Pak? Saya mengambil contoh itu apa? Anjing dan babi. Babi betina dengan babi betina. Pernah ada bersetubuh? Ya tidak, gak mungkin. Tetapi manusia bisa melampiaskan syahwatnya kepada sejenisnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti lebih jahat dari siapa? Lebih jahat dari anjing dan babi. Wah, kasar itu. Ya memang kasar. Memang perlu dikasarin. Ya, lebih jahat dari anjing dan babi. Kemudian begitu juga ancaman-ancaman rumah tangga ini menunda pernikahan. Nah, ada nggak di dalam majelis ini yang belum? Ya, saya sih ya, yakin tidak ada lah ya. Nah, alhamdulillah. Menunda pernikahan. Nah, ini problem juga ini. Ya, nanti kita lihat di dalam Islam. Kita itu disuruh mendorong anak-anak muda supaya cepat nikah, bukan menunda. Cepat nikah. Ya. Oh, belum sarjana. Oh, sedikit lagi. Oke, bolehlah. Udah mau tamat, udah semester 6. Ya, bolehlah, tak mengapa. Tapi belum punya rumah. Oh, nggak bisa. Belum punya mobil, nggak bisa.
Gak ada urusan itu. Ya. Yang penting ada pekerjaan kamu. Setelah itu Allah lah yang akan apanya? Allah lah yang akan meneruskannya. Ada pekerjaan kamu sekecil apapun itu. Nah, jadi tidak boleh menunda pernikahan. Tapi di zaman sekarang banyak ya orang-orang yang menunda pernikahan, khususnya perempuan, Pak. Ini yang banyak korban, ini perempuan nih. Perempuan banyak jadi korban. Korban salah satunya korban apa? Feminisme itu. Feminisme itu dalangnya itu. Ya. Kemudian selain menunda pernikahan, ada ditanamkan tidak usah punya anak, karena punya anak itu punya tanggung jawab, itu ini biaya. Ya, tidak ingin punya anak. Ini sudah jadi tren. Jadi yang saya sebut di sini ini semuanya sudah ada trennya. Tren tidak ingin punya anak. Kalaupun punya anak satu aja. Nah, kita kan punya pengalaman berapa puluh tahun yang lalu ada program cukup dua anak dan hampir seluruhnya kita jadi korbannya. Betul tidak? Ya termasuk bapak-bapak yang hadir ini juga ya termasuk korban-korban itu tadi. Berapa anak Pak? Alhamdulillah 2 Pak. Padahal rumahnya di mana-mana. Masa anak cuma 2? Apa yang kamu takutkan? Ya? Nah, orang tua kita dulu berapa anaknya? Wah, ada yang 9, ada yang bisa membuat kesebelasan. Ya? Oh, beda zamannya, bukan soal beda zaman, beda otak. Itu saja. Beda isi kepala, bukan beda zaman. Ya, mereka dulu orang-orang yang agamanya kuat, yakin bahwa Allah menjamin rezeki. Generasi yang belakangan akidahnya lemah, ditakut-takuti. Ya, ya salah satunya dulu kita kan pernah belajar ya waktu SMA itu ada Simaltus namanya, betul enggak? Kalau Bapak masih ingat lagi pelajaran-pelajaran itu. Ketersediaan alam, nah begitu ya, dengan pertumbuhan penduduk. Simaltus kan? Jadi itu tidak seimbang. Jadi harus ditekan, jumlah penduduk populasi harus ditekan supaya seimbang dengan ketersediaan alam memberikan makanan. Teori setan itu. Ya, teori setan. Emangnya kau yang menjamin rezeki orang? Ya, tanah ini masih banyak yang kosong, betul tidak? Masih banyak Pak. Bapak ke Sumatera itu saja, apalagi ke Kalimantan Bapak, hutan. Nah, jadi ini semuanya kan inilah yang masuk ke kepala kita melalui buku pelajaran dulu, ya. Lalu akhirnya menjadi kebijakan siapa? Nah, pemerintah. Nah, dan yang paling jahat dalam beberapa waktu ini yang terakhir ini Pak, apa itu? Lihat tuh, ada yang namanya seks sedara. Baru-baru ini kan rame kan? Rame. Nah, ini tadi LGBT itu binatang, ini apa lagi namanya ini kira-kira? Iya, ini entah apa lagi namanya ini Pak. Iya, setan iblis ini sudah. Seks sedara ini. Baik, mari kita lihat beberapa data tingginya kasus perceraian. 2001 sampai 2015 kenaikan tingkat perceraian itu sampai 180%. Lihat tuh. Yang awalnya 2001 160.000 perkara, maka pada tahun 2015 menjadi 445.000 perkara perceraian. Tahun 2006 jumlah perkara yang diputus pengadilan itu 167.000 sekian. Jadi dari 2001 sampai 2006 naiknya 5%. Tapi dari 2006 sampai 2015 kenaikannya mencapai 166%. Gila tidak itu?
Ada apa? Kenapa gampang sekali bercerai? Nah, kan banyak masalah Pak ya. Banyak masalah. Lagi-lagi persoalan keluarga. Tidak ada pendidikan agama. Pelajaran agama yang membentengi ini semuanya. Dalam keluarga itu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya. Memang subhanallah ya, perempuan cari makan ke luar negeri. Itu kan salah satu bibitnya kan. Salah satu bibit perceraian tinggi itu perempuan cari makan kemana? Ke luar negeri. Kenapa begitu? Dan itu betul-betul disokong. Nah, kemudian 2010 sampai 2014 sekitar 2 juta pasangan yang menikah, 15% atau sekitar 300.000 pasangan bercerai di pengadilan agama. Jadi kira-kira kalau dibuat jumlahnya, setiap jam itu ada 40 orang bercerai. La ilaha illallah. Bayangkan Bapak, setiap jam 40 orang cerai. Kasus perceraian terus meningkat dari 2016 sampai 2022. Nah, mayoritas kasus itu pada tahun 2022 cerai gugat. Ini namanya dalam bahasa fikih kita apa namanya? Itu dia tertulis itu Pak. Gugat cerai apa namanya dalam fikih? Khulu'. Nah, kalau di Sumatera namanya itu tebus tolak. Tapi bapak-bapak ini pasti tidak pernah dengar itu. Kalau di kampung saya namanya tebus tolak. Jadi tolak itu ditebus, dibayar. Nah, bahasa di Jawa ini namanya gugat cerai. Ya, bahasa fikihnya khulu'. Si istri minta supaya diceraikan, tapi maharnya dikembalikan. Nah, di dalam fikih itu boleh, tapi untuk kasus-kasus tertentu. Tapi dalam praktek, setiap yang minta cerai diloloskan. Nah, ini problemnya di situ. Nah, ini gara-gara feminisme ini tadi nih, salah satunya Pak. Feminisme ini mendorong kamu jangan mau jadi orang nomor 2 di rumah. Kalau kamu merasa tidak nyaman, minta cerai aja. Nah, itu maksudnya feminisme ini Pak. Didorong orang supaya cerai. Jahat sekali memang. Ya. Yang seharusnya pertengkaran di dalam rumah itu diapain? Didamaikan. Dengar ada teman kita, teman istri kita, ada yang kurang cocok. Ini justru harus buru-buru didamaikan, bukan dibiarin. Apalagi dipanas-panasin. Nah, gila itu namanya. Yang memanas-manasin itulah feminisme itu. Jangan mau kamu. Walaupun kita perempuan, kita tidak boleh direndahkan. Wah, inilah kerja feminis Pak. Inilah kerja feminisme itu. Jangan mau direndahkan. Kita setara. Nah, makanya ada kesetaraan gender, itulah dia. Kesetaraan gender itu disitulah dia. Jadi yang mau dihantam itu keluarga muslim supaya cerai berai. Ya, akhirnya nanti cerai, bagaimana? Tidak dapat pekerjaan, gimana? Nah, ujung-ujungnya kemana? Zina. Ya, bagi mereka itu oke-oke aja. Yang penting ada pendapatan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini memang kerja setan ini. Setan yang membentuk organisasi dan menjadi sebuah ideologi dari setan. Gugat cerai itu mencapai angka, coba lihat berapa persen tuh jumlahnya gugat cerai itu? Berapa persen Pak?
75% dari total perceraian. Gila tidak itu? Jadi inilah yang membanjiri pengadilan agama. Gugat cerai, gugat cerai. Kita mendengar, melihat data-data ini, marah sebenarnya. Ya, kenapa perempuan-perempuan ini begitu? Suka minta cerai. Apalagi kemarin musim apa, Pak? Musim apa kemarin? Musim Covid. Waduh. Banyak perempuan yang minta cerai. Astagfirullahaladzim. Karena suami tidak punya pendapatan. Gak bisa kerja. Apa yang mau dikerjain? Ya, tidak ada kesetiaan. Nah. Kemudian problem seterusnya, seks bebas. Nah, ini setan berikutnya ini. Jadi didorong manusia itu, ya silakan saja tanpa menikah, nggak ada masalah. Suka sama suka, ya itu semuanya pernikahan itu hanya hambatan saja. Ya, seks itu kebutuhan, dirangsanglah orang. Inilah pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas ujungnya seks bebas. Tidak peduli kamu istri orang, nggak peduli kamu suami orang. Perilaku seks bebas di kalangan remaja. Nah, ini lihat Pak. Seks bebas itu asalnya dari mana? Pergaulan bebas. Dan entah kenapa ya, ini memang beginilah sudah. Ya, sudah susah untuk memperingatkan anak dengan alasan kawan sekolah lah, kenalan di sana lah, ya. Nah, wah, ngeri kita. Ini belum kita angkat berapa jumlah kasus zina itu, ya. Anak-anak sekolah yang tidak perawan lagi tuh, gila Pak, luar biasa. Bukan lagi anak SMA, SD juga. Tingkat SD sudah berzina. Jadi ya itu dia tadi saya bilang itu. Memang ada upaya ingin menghancurkan keluarga muslim. Jadi kurangnya perhatian ya, atau broken home. Nah itu dia tadi, bingkainya di dalam rumah tangga harus ada kemesraan. Kalau berkelahi terus suami sama istri, anak bagaimana? Betul tak? Nah, mencari ketenangan di luar rumah, cari teman, bergaullah mereka. Sudah habis waktunya ya. Oh iya, baiklah. Jadi ini semuanya ujungnya itu keluarga. Keluarga itu kenapa rapuh? Karena nilai, karena pendidikan Islam tidak ditanamkan dalam keluarga. Nah, juga ada liberalisasi keluarga. Jadi yang dipandang keluarga itu hanya materinya saja Pak. Kebebasan. Ya, suami bebas, istri bebas, nggak mau diikat. Dan ini lagi-lagi nih pengaruh apa tadi? Nah, perselisihan, ya KDRT, perceraian, kenakalan remaja, penyimpangan perilaku hingga penularan HIV pada pasangan yang menikah karena krisis nilai dan liberalisasi keluarga. Nggak perlu agama, nggak perlu beragama. Yang penting apa? Ya hidup enak, makan apa kebutuhan, ya. Nah, kebutuhan makan bareng, mobil, kendaraan, hanya itu saja yang dalam pikiran. Menyenangkan pasangan hanya dengan yang zahir saja. Agama tidak. Jadi tidak ada namanya ngaji bareng, pengajian keluarga, baca Quran sama-sama, nggak ada. Ya, peranan media sosial juga ini. Kalau ada yang cerai figur-figur, oh itu memang makanannya media, betul enggak? Betul enggak Pak?
Jadi tontonan tuh kalau ada figur-figur yang cerai. Wah, rame, viral. Masih ingat Bapak kan ada dulu seorang tokoh menikah lagi, itu enggak? Masih ingat kan? Itu memang sengaja untuk menghancurkan juga tuh. Baik, kemudian LGBT. Jika seorang anak mengalami, rupanya salah satu bukan satu-satunya penyebab LGBT itu ada pengaruh dari dalam rumah, ya, dalam rumahnya antara ayah dan ibunya. Ketika si anak perempuan ini sering jadi korban kekerasan, maka akhirnya dia dengan lelaki itu tidak suka, sampai akhirnya mencari kepuasan pun tidak mau dengan laki-laki lagi. Itu parahnya begitu. Kemudian kurangnya kasih sayang, terjadinya penyimpangan seksual pada anak itu karena seorang anak merasa kurang kasih sayang dari orang tuanya, ya. Kemudian kekerasan. Nah, ini tadi yang saya sebut itu, bahwa ada wawancara gitu ya. Kenapa seorang perempuan jadi lesbi? Karena kata dia pernah menjadi korban orang tuanya atau kakak-kakaknya di rumah. Jadi akhirnya benci sama yang namanya laki-laki, sampai mencari kepuasan pun begitu. Jadi KDRT menjadikan dia takut menjalin hubungan dengan lawan jenis karena takut disakiti. LGBT ini meningkat, Pak. 2009 totalnya 800.000. Berapa puluh tahun lalu itu. Betul kan? 16 tahun yang lalu itu. Ya, 2012 diperkirakan 1 juta. 2012. Udah berapa belas tahun? Sudah susah untuk belum ditemukan lagi data sebenarnya, ya, bagaimana jumlah LGBT ini. Ditambah lagi memang ini adalah agenda dunia, globalisasi. Amerika mensahkan itu. Negara barat semuanya mendukung LGBT itu. Gara-gara apa? HAM. Betul kan? Jadi HAM ini salah satu konsekuensinya ke LGBT, Pak. Jadi pendukung-pendukung HAM itu, ya, itu mendukung apa? LGBT. Jadi bicara HAM sah saja. LGBT hak dia mengekspresikan apanya? Syahwatnya kepada siapapun, mau ke kucing, mau ke kambing, terserah dia. Ya, jadi itu artinya apa? Negara-negara Barat mendorong itu. Kalau di wilayah tertentu di kita sudah juga begitu. Ini beberapa kota di Indonesia, lihat ya, ini LGBT ini itu marak. Nah, inilah dia penyebab utamanya itu, ya, gerakan feminisme radikal. Nanti kita lihat dulu, ada child free pula lagi nih, Pak, ya. Child free ini artinya apa nih, Pak, ya? Child free ini nggak mau punya anak. Nah, ada namanya resesi seks. La ilaha illallah. Jadi resesi seks ini merupakan kasus baru yang tengah melanda beberapa negara maju seperti Amerika, China, Jepang. Ya memang bukan negara yang punya agama, ya. Implementasi resesi seks ini dari kekhawatiran tentang tanggung jawab rumah tangga. Jadi nggak mau kawin, nggak mau nikah. Karena kalau nikah nanti ada namanya ikatan, ada kewajiban suami, ada kewajiban istri. Ngapain? Resesi seks, nggak mau menikah. Feminisme radikal mengajarkan bahwa perempuan untuk mendapatkan kehangatan kebutuhan seks tidak membutuhkan laki-laki. Perempuan bisa mendapatkannya sendiri. Nah, lihat nih. Resesi seks. Nah, disinilah peran kembali syariat agama kita itu yang luar biasa. Anak muda didorong untuk menikah dan harus dibantu, Pak.
Jangan dipersulit, jangan takut-takutin, jangan takut-takutin menikah. Justru dikasih jalan keluar. Dia dekat dengan seorang perempuan atau perempuan sudah mulai dekat dengan lelaki, kasih arahan. Cocok kira-kira, panggil. Hah? Nah, bagaimana kamu? Mau bertanggung jawab? Nah. Baik. Jadi ada yang namanya child free ini, tidak mau punya anak. Dan ini sudah melanda negara-negara baik, negara-negara maju, industri. Nah, kabarnya kalau yang paling dekat di kita ini kan Jepang ya. Nah, Jepang itu ya begitu, nggak mau punya anak. Makanya orang Indonesia banyak yang pindah ke sana sudah. Ya, ya, itulah untungnya kita sebagai umat Islam ini, Pak. Jadi kita nanti yang akan menjadi penduduk terbesar di dunia ini. Karena semuanya mereka itu tak mau punya anak. Jadi artinya apa? Hilang generasi mereka. Sudah diperkirakan negara-negara tertentu di barat itu, Jerman itu nanti akan punah. Orang Jerman aslinya akan punah. Tapi kita jangan mau ikut-ikutan itu. Makanya galakkan punya anak. Dan itu sudah terjadi, Pak. Di Belanda itu, yang sekarang udah mulai kekhawatiran orang-orang Eropa itu. Kekhawatiran ini jumlah muslim tidak bisa dibatasin. Karena satu keluarga itu minimal punya 4 anak. Di Belanda itu. Sementara pemuda Belandanya bukan cuma tidak mau punya anak, tak mau nikah. Jadi lama-lama habis mati, ya udah selesai. Ya. Menganggap child free pilihan perempuan, menentukan jalan hidup sendiri, ya, membebaskan diri dari beban domestik yang dianggap tidak adil. Wah, inilah kerja-kerja siapa tadi ini? Feminisme. Lalu akhirnya apa? Pertumbuhan nol, zero growth, nihil kelahiran. Dan sudah mulai di kita ada, Pak. Ini dia nih, penurunan angka kelahiran. Lihat nih, daerah mana itu? Daerah mana itu? Di daerah yang disebut di situ itu tuh, asalnya 2,2 angka kelahiran turun menjadi berapa? Maka sekarang rata-rata di sana satu keluarga kurang dari 2 anak. Berarti cuma punya 1 anak aja. Ya, jadi ke kita pun sudah masuk ini rupanya model ini, model tidak mau punya anak ini, Pak. Jadi memang pemicunya ini keluarga hedonis, berlomba-lomba cari kesenangan, gitu ya. Karena berlomba-lomba kasih kesenangan, segala yang berpotensi mengurangi pendapatan itu harus ditekan. Anak menghabiskan uang, udah, gak usah punya anak. Ya, menunda pernikahan. Nah, ini sudah jadi gerakan, namanya waithood. Dan udah masuk ke kita nih. Ya, ini banyak dilakukan generasi Z, terutama kaum perempuan. Di era kontemporer saat ini, ya, gerakan waithood kian menunjukkan eksistensinya. Tidak ingin menikah sudah menjadi sebuah gerakan. Nah, generasi Z itu ogah menikah. 2017 presentasi perempuan generasi Z yang belum menikah 36%. Ya. Ada sebuah data menyebutkan bahwa perempuan di ibu kota yang belum menikah usia 30 sampai 34. Kalau di barat, Pak, udah di atas 40. Enggak mau menikah itu. Ya, di kita sudah mulai masuk karena antara 30 sampai 34 tahun umur tak menikah. Padahal orang tua kita dulu, jangankan umur segitu, umur 24 saja udah gelisah. Anak gadisnya, betul enggak? Orang tua udah gelisah. Umur 24 anak saya belum ada yang datang nih. Coba. Nah, ini semuanya datang dari negara kafir. Faham-faham ini. Ya. Menunda pernikahan.
Peningkatan usia perempuan menikah yang awalnya berada di rentang 19 sampai 23 kini menjadi 30 tahunan. Jadi perempuan milenial di perkotaan mendominasi dengan 38% lebih, sedangkan di pedesaan sekitar 27%. Kehidupan metropolitan ini dikarenakan tingginya pendidikan, kestabilan finansial, dan memudarnya tradisi menikah muda. Serangan feminisme melalui media sosial. Lihat akun mereka ini ya. Ada Indonesia Feminis, ya. Masuk lagi mereka ke blog, ada Twitter, Facebook, dan YouTube, ya. Lihatlah ini. Apa solusinya? Kuatkan pendidikan pembinaan akidah di kalangan generasi muda, menanamkan nilai Islam, menjelaskan bahaya-bahaya, ya, faham-faham ini. Gerakan feminisme ini gerakan penyesat kaum wanita, pura-pura sebagai penyelamat tapi penjerumus. Nah, sekarang agenda realnya Pak, dorong pernikahan muda. Nah, ini dia, ya, jangan takut-takuti. Nah, belum S2, apa urusan sama S2? Ya, bantu pasangan yang ini, bantu Pak. Nah, saya coba lihat itu usulan saya, nikah massal di mana? Anda boleh berbangga kalau masjid ini dijadikan tempat nikah massal. Mana ketua DKM-nya nih? Ya, harus setiap masjid, karena biaya menikah itu mahal. Ya, mahal Pak. Berapa cateringnya? Berapa sewa gedungnya? Coba dalam satu masjid saya yang mengeluarkan jamaah biayanya undang sebesar kemampuan dana. Yang menikah berapa orang? 10 orang pasangan. Masya Allah. Selamat 10 orang. Ya. Tapi jangan DKM-nya yang ikut menikah. Ya terserah Pak, itu pilihan aja ya. Itu pilihan aja. Ya, gerakan perbanyak keturunan dengan semboyan banyak anak, banyak rezeki. Biar dibilang orang kampung ya terserah, enggak mengapa. Bilangin orang kampung, orang dulu, zaman dulu, enggak mengapa. Banyak anak, banyak rezeki. Perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah Ta'ala. Buat jaringan komunitas menikah muda. Ada jaringannya nih, ya, ada komunitasnya nih, menikah muda, saling menolong sesama pasangan keluarga muda, jauhi hidup hedonisme dan konsumeristik, mendorong hidup sederhana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.